Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kami, Pendeta Daniel Lumban Gaol, dalam Renungan Harian HKBP Resort Surabaya Selatan untuk hari Kamis tanggal 19 Maret 2026. Semoga Amang Inang dan saudara-saudari terkasih, kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan damai sejahtera dan sehat selalu. Untuk itu Amang Inang, mari kita sebelum melakukan berbagai aktivitas kita hari ini, kami mengundang kita semua untuk mendengarkan renungan harian untuk hari ini. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu di mana Engkau memberikan hari yang baru kepada kami. Di hari Kamis 19 Maret 2026 ini, Engkau memberkati kami ketika kami tidur dan beristirahat tadi malam. Sehingga kami Tuhan boleh berkesempatan untuk menjalani hari yang baru ini. Itu Tuhan, sebelum kami menjalani berbagai aktivitas dan pekerjaan kami hendak disapa terlebih dahulu oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini didasarkan pada 3 Yohanes 1 ayat 4. 3 Yohanes 1 ayat 4, beginilah firman Tuhan bagi kita. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, anak adalah berkat Tuhan bagi setiap orang tua. Oleh karena itu, orang tua perlu dan harus mengusahakan untuk boleh memberikan pendidikan dan pengajaran yang terbaik bagi anak-anak mereka, supaya mereka boleh menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi kebanggaan di hadapan Tuhan. Ayat ini yang telah kita dengarkan barusan, 3 Yohanes 1 ayat 4, hendak mencerminkan hal yang sama di dalam diri Rasul Yohanes terhadap anak-anak rohaninya. Kebahagiaan Yohanes berasal dari kabar baik tentang kehidupan iman anak-anaknya, bukan terutama karena keberhasilan secara ukuran duniawi, tetapi justru pada standar rohaniawi. Inilah yang mau kita lihat dan menunjukkan bahwa pentingnya iman dan kebenaran dimiliki oleh anak-anak Kristen, dimiliki oleh orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupannya selain daripada kepintaran dan intelektualitas belaka. Jemaat yang terkasih, hidup di dalam kebenaran adalah salah satu inti ajaran Kristus Yesus dan menjadi tujuan bagi setiap orang-orang yang percaya. Hidup dalam kebenaran merujuk kepada cara hidup yang selaras dengan ajaran, dengan prinsip-prinsip yang Allah sampaikan sesuai dengan firman-Nya. Dalam konteks Alkitab misalnya, kebenaran dihubungkan dengan karakter dan sifat Allah, serta ajaran Kristus Yesus. Hidup di dalam kebenaran mencakup misalnya kejujuran, mencakup misalnya keselarasan antara tindakan dan juga perbuatan. Seorang yang hidup di dalam kebenaran akan berusaha untuk tidak berdusta atau menipu, baik kepada diri sendiri atau bahkan kepada orang lain. Hidup di dalam kebenaran berarti menunjukkan kasih juga kepada sesama manusia, melayani sesama manusia, dan berusaha untuk membangun satu sama lain di dalam iman dan ikatan kasih serta persaudaraan. Hidup di dalam kebenaran adalah panggilan bagi setiap orang percaya, bagi setiap umat Tuhan, untuk boleh mencerminkan kemuliaan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah
perjalanan yang memerlukan komitmen dan ketekunan di dalam iman. Dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketidakjujuran, dalam dunia yang penuh dengan hal-hal yang mungkin bisa saja menggoda kita dan membuat kita jatuh di dalam iman, hidup dalam kebenaran membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hidup di dalam kebenaran juga memungkinkan kita menjadi contoh bagi orang lain, bagi orang-orang sekeliling kita, atau juga bagi mereka yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Sikap jujur dan integritas boleh jadi dapat menarik perhatian orang lain kepada Kristus. Hidup di dalam kebenaran, tentu ini adalah bagian dari kesaksian kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah. Ketika orang melihat hidup kita yang mencerminkan kebenaran Allah, dapat mendorong orang lain secara sadar atau tidak sadar untuk mau juga mendengarkan tentang Injil dan kasih dari Kristus. Semoga kita semua mengenang dan saudara-saudari terkasih boleh hidup di dalam kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki kepada kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini. Kau memperlihatkan kepada kami betapa Engkau Tuhan mengkehendaki, mengharapkan, menginginkan supaya kami para umat-Mu hidup di dalam kebenaran, yaitu hidup di dalam jalan Tuhan, yaitu hidup sesuai dengan keselarasan baik iman juga perbuatan. Tentu Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari, sering sekali godaan itu begitu kuat. Sering sekali Tuhan, orang-orang di sekeliling kami mengajak kami untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi pada hari ini, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi ini Tuhan, menjadi penguat bagi kami supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan saja. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saja. Hidup di dalam jalan Tuhan saja di tengah-tengah keseharian kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau yang memberkati kami, menguatkan serta memampukan kami melakukan firman-Mu pada hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang akan beraktivitas pada hari ini. Kami akan melakukan berbagai pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami hari ini. Supaya kami Tuhan boleh hidup di dalam sukacita dan semakin bertambah-tambah damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini berulang tahun. Biarlah Tuhan yang menambahkan segala yang baik di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari ini di dalam keadaan kurang sehat atau di dalam proses pengobatan. Biarlah Tuhan memberkati itu semua, baik obat ataupun makanan yang dikonsumsi agar menjadi kebaikan buat tubuh jemaat Tuhan, buat kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami di hari ini. Kami serahkan diri kami Tuhan sebagai jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama ine sampai dengan lansia, supaya Tuhan yang memimpin dan menuntun kami agar kami boleh menjalani kehidupan kami di hari ini dengan hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian menjalani kehidupan di hari ini. Amin. Shalom.